Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ya, kembali lagi membahas sedikit terkait dengan buku remaja antara Hijaz dan Amerika, panduan penyiapan masa baligh, tulisan dari Ustadz Budi Azhari LC. Kita kemarin sudah sampai di halaman 60, kemudian kita masuk atau melanjutkan di halaman 60 ini, yaitu dengan subjudul masih terkait dengan ar-rusyd. Ya, jadi sebelumnya bagi yang belum tahu kemarin, ya, tadi malam kita sudah membacakan terkait konsep pengganti dari istilah atau konsep remaja. Jadi dalam Islam sendiri itu sudah disebutkan kata atau istilah yang namanya ar-rusyd. Orangnya namanya Rasyid. Ya, itu adalah sempurna akal begitu. Ya, sempurna akal itu ditandai dengan bisa mengelola harta sendiri, kemudian ada yang menambahkan yang agamanya baik dan seterusnya. Ya, kemudian ini kita sekarang masuk pada subbab yang judulnya Pemuda Ar-Rasyid dan Pemuda As-Safih. Ya, jadi versus Pemuda As-Safih. Jadi Rasyid itu lawannya adalah Safih. Ya, Safihun, jamaknya sufaha. Kita mulai. Islam mengenalkan konsep yang tak pernah ada di konsep manapun untuk generasi muda yang akan menjadi tokoh di masyarakat. Sekaligus Islam mengenalkan generasinya yang hebat itu, yaitu para pemuda ar-rasyid, ya, ar-rasyidin, yang memiliki sifat ar-rusyd. Mereka lah generasi yang layak mendapatkan amanah besar bumi ini, karena di tangan mereka bumi bisa dimakmurkan dan bukan dirusak. Islam tidak menghendaki generasi as-safih atau as-sufaha, orang-orang yang memiliki sifat as-safaha, ya, kekurangan akal begitu. Akalnya belum sempurna. Mereka yang tak kunjung matang akalnya, tak memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Tak ada ilmu yang melandasi mereka, atau kalaupun mereka hafal teori, syahwat mengalahkan akal sehat mereka. Ya. Kemudian betapa bahayanya bumi ini di tangan mereka, berjalan tanpa rencana, tanpa ilmu. Siapa yang bicara itu? Sekali lagi, betapa bahayanya bumi ini di tangan mereka, di tangan orang-orang yang as-sufaha. Berjalan tanpa rencana, tanpa ilmu, tanpa pertimbangan, dan syahwat menjadi pembimbing mereka. Akhirnya semua urusannya melampaui batas. Mubadzir adalah gaya hidup dan gaya kepemimpinan mereka. Dari Dr. Muhammad Ad-Dumi kembali menjelaskan, as-safih bukanlah ar-rasyid. Tidak boleh diberikan hartanya kepadanya walaupun ia telah baligh. Kemarin dikatakan jenggotnya sepanjang apapun, kalau belum bisa mengatur dirinya sendiri, belum bisa menjaga hartanya sendiri, maka uang itu harus atau hartanya harus seseorang itu hartanya harus dititipkan kepada walinya. Ya, biar penggunaannya baik begitu. Ini merupakan pembahasan ekonomi yang penting dan bahaya. Ya, urgen. Muslimin wajib berhati-hati pada masalah ini di setiap zaman. Sifat ar-rusyd akan membuat kita mampu menjaga potensi umat dan harta mereka. Kita tidak boleh membiarkan as-safih ataupun anak kecil, ya, harusnya dalam tanda kutip, menghamburkan uang ke sana kemari yang akan menimbulkan munculnya masalah dalam perekonomian. Harta merupakan alat ukur bahwa mereka telah mempunyai sifat ar-rusyd. Dengan itu kita bisa mengetahui kualitas akal dan hati mereka. Islam tidak membebani kita untuk mengukur dan memberi vonis pada sesuatu yang tidak terlihat.
seperti lintasan pikiran dan keinginan hati. Jadi kita hanya diperintahkan untuk melihat yang fisik saja. Ya, selebihnya ya husnudzon. Ya, dan hati-hati tentunya tetap. Karena hal tersebut tidak terlihat, maka urusannya langsung dengan Allah yang Maha mengetahui yang tersembunyi. Tetapi Islam selalu memberikan solusi, karena akal dan hati selalu mengirimkan perintah yang akan terlihat dengan jelas, ya, terlihat dengan jelas pada pergerakan anggota tubuh. Allah telah memilih harta sebagai perwakilan dari akal dan hati para pemuda dalam hal ar-rusyd. Ini catatan pentingnya diberi kotak sendiri, ya. Maka mereka yang telah baik dalam mengendalikan harta, menyimpan, memperbaiki, membelanjakan dan mengembangkan, pasti telah tersusun dengan baik akal dan hati mereka. Mereka telah mampu membedakan yang manfaat dan yang membahayakan. Mereka visioner. Ini sudah sendiri. Mereka visioner, memandang ke depan jauh dan bukan kesenangan sesaat. Jadi daya jangkaunya panjang sekali, ya, jauh. Mereka mampu merencanakan dengan baik. Mereka mampu menahan gejolak syahwat. Akal mereka sehat dan hati mereka jernih. Ya, kemudian terakhir ini disampaikan kesimpulan dari pembahasan yang agak panjang dan lebar kemarin, yang mungkin menurut kita agak membuat pusing, ya, karena terkait dengan konsep. Ini kesimpulannya. Pemuda hasil pendidikan Islam adalah pemuda yang bukan saja balik tetapi juga rasyid. Biasanya sifat ar-rusyd hadir setelah usia balik. Lawan dari ar-rusyd adalah as-safahah, belum matang akalnya. Generasi as-safih tidak layak mengendalikan hartanya sendiri. Parameter atau ukuran seorang anak muda telah memiliki sifat ar-rusyd adalah harta. Pemuda ar-rasyid adalah mereka yang mampu mengatur harta, mengembangkannya, menjaganya, dan memperbaikinya, juga baik dalam membelanjakannya, serta mampu membedakan antara yang manfaat dan membahayakan. Baiknya agama pemuda memudahkan ia memiliki sifat ar-rusyd. Jadi pengetahuan agama, kemudian juga perilaku agamanya, terkait agamanya itu membantu seseorang untuk memunculkan sifat ar-rusyd dalam dirinya. Sebagaimana kata ar-rusyd dalam Al-Quran yang memiliki beberapa arti lain selain arti baik dalam mengatur harta, iman dan tauhid, hidayah dan istiqomah, baik dan manfaat, serta kebenaran. Itu makna, ya, banyak, ya, punya makna banyak. Orang tua harus melatih anak-anaknya sebelum balik untuk mengendalikan harta dalam jumlah kecil. Harus dilatih sejak kecil. Ya, jika telah memasuki usia balik, orang tua harus mulai meningkatkan latihan mengendalikan harta dalam jumlah yang lebih besar untuk dianalisa, ya, untuk diperiksa begitu, dicek apakah ia telah mampu menjaga harta dengan baik dan mengembangkannya atau belum. Jika mereka dinilai telah baik dalam mengendalikan dan mengembangkan harta, maka mereka telah lulus dari sifat as-safahah dan telah memiliki sifat ar-rusyd. Dengan demikian, mereka telah layak mengendalikan hartanya sendiri. Mereka yang tak kunjung memiliki sifat ar-rusyd sampai usia berapapun, ya, tidak diizinkan oleh Islam untuk diserai amanah harta yang besar. Ya, mungkin itu, ya, terkait dengan buku remaja antara Hijaz dan Amerika. Kemudian, ya, menindaklanjuti pesan atau permohonan aslinya dari temannya Mbak Bude Ulis, ya. Dari siapa, Bude? Dokter Ika? Hah? Hah? Bu Maryam? Bu Maya. Ini putranya itu sedang sakit, ya, DB, baby cilik. Oh ya, itu nggak tahu sakit apa, cuman itu sudah dinanti-nanti sejak 5 tahun, ya. Jadi 5 tahun belum punya anak,
Kemudian ini ketika setelah punya anak, ya masih kecil sekali, itu ternyata ya sakit, ya harus diopnam begitu di rumah sakit. Lah beliau minta untuk didoakan, khususnya dikirimi atau ya intinya kita berwasilah ya dengan Al-Fatihah. Ini juga di Jamaah Al-Bayan juga ada Pak Zainal yang sudah 2 bulan sakit, okay. Pak Zainal Iswati itu rajin sekali tahsinnya, itu beliau juga sakit dan sampai sekarang belum sembuh. Ya, untuk itu kita mendoakan beliau berdua dan secara umum kaum muslimin begitu. Ya, kita doakan dulu, monggo istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh wa na'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa anta syafi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wala hajata min hawajid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala mumtahanan illa najjahtah wala mumtahanan illa najjahtah wala mumtahanan illa najjahtah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian nakhtim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.